hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam ajma'in wa mawalah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilman wa hukman wa 'ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa jamilna bil afwi wa qina bit taqwa. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'min bi liqa'ik وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتجد إليك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين آمين إلى أن قال العبارة 59 متى yakunul isti'jalu khaslatan maghwiyatan mawqi'atan lil 'abd fil ma'asi. Kapankah sifat isti'jal itu terburu-buru, khaslatan maghwiyah, menjadi sebuah karakter yang sia-sia, mawqi'atan lil 'abd, yang sering terjadi pada kehidupan seorang hamba fil ma'asi, dalam melakukan kemaksiatan, dalam hal kemaksiatan. Orang atau seorang hamba pengen lepas dari sebuah kemaksiatan, tapi dia terlalu terburu-buru, malah salah. Padahal mestinya kan ajilis salata qabla al-faut wa ajilit taubata qabla al-maut. Segerakanlah salat sebelum luput waktunya, segerakanlah taubat sebelum datang kematian. Tapi ada waktunya kita terlalu isti'jal dalam meninggalkan kemaksiatan juga salah. Mekanismenya yang salah. Kita lihat di mana itu kondisinya, di mana kasusnya. Ini yang pertama. Ayyak sudahlah abidu, seorang yang abid, bukan alim, seorang yang abid. Kita kasih tanda dulu, abid. Abid itu orang yang ibadahnya lebih tinggi daripada ilmunya. Alim itu yang ibadahnya sesuai dengan ilmu, atau ilmunya tinggi sehingga ibadahnya sesuai dengan ilmu. Itu bedanya. Contoh abid itu Barsiso. Betul. Barsiso itu ketika dia ditipu daya oleh iblis la'natullah. Dalam kitab Nuz'atul Majalis Muntahabun Nafais karya Imam As-Safuri ulama kurun ke-9. Beliau salatnya 100 rakaat, di hadapan dia ada seorang kakek tua yang ibadahnya 2 kali lipat daripada 200 rakaat. Akhirnya bertanya-tanya dalam hati, udah tua, badan udah lemah, ya kan? Tapi kok bisa ya ibadahnya hebat seperti itu? Besok dia naikin volumenya, 200 rakaat sholat dia. Yang di depan 300 rakaat. Terus-terusan naik terus. Waktu Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada mereka. Sehingga membuat dia atau mengajak dia untuk bertanya, apa sih rahasianya? Resep kok bisa sampai pada makom seperti itu? Karena kenapa? Barsiso itu ribuan atau ratusan, dari murid-muridnya itu bisa sholat di atas air. Lemparkan sajadah ke awang-awang, bisa sholat di awang-awang. Itu muridnya, apalagi gurunya. Begitu karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, ataupun ma'unah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tapi kenapa ada orang yang bisa ngalahin dia? Tentunya kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Maka dia datang kepada si kakek tua ini. Kek, saya mau nanya apa? Saya ini bukan karena sombong, ibadah saya sudah luar biasa. Menurut saya dan menurut murid-murid saya. Dan saya belum menemukan ada orang yang bisa mengalahkan cara dan mekanisme ibadah saya, volume ibadah saya. Tapi kakek ini luar biasa, lebih hebat daripada saya. Apa sebenarnya resep dan rahasianya? Tolong sampaikan kepada saya, supaya saya bisa menekan volume dan potensi dari amal ibadah saya dari yang sebelumnya. Bahasanya saya pengen seperti antum lah gitu kan. Oh, apakah Anda pernah nakal? Tidak. Kalau Anda tidak pernah nakal, maka Anda tidak akan pernah membuka atau terbuka sebuah gerbang untuk kembali dengan kembali yang totalitas. Kecuali Anda pernah maksiat, Anda pernah nakal, Anda pernah menjadi seorang mujrim, ahli kejahatan. Terus apakah saya kalau pengen seperti Anda mesti jahat dulu? Mestinya. Dia nggak tahu ini iblis. Ya kan? Yang dimana iblis itu ya udhum mubin. Melakukan segala cara. Dan dia akan mengeluarkan jurus-jurusnya ya jadi dam seperti darah yang mengalir di tubuh kita. Maka kemudian, baik apa yang mesti saya lakukan kalau Anda adalah maksiat? Mencuri, jangan, merugikan orang. Kalau makan babi, jangan, merugikan orang. Kalau zina, jangan. Itu lebih merugikan orang, bahaya itu, dosanya besar. Jangankan zina, mendekati aja nggak boleh. Oh gini aja, antum minum khamar. Dia mikir kalau minum khamar pakai uang pakai duit saya. Yang mabuk saya, nggak ada yang rugi dong, gitu kan? Dia nggak ingat bahwa ketika akal manusia sudah copot karena mabuk, maka segala kemungkinan kemaksiatan akan muncul dan akan terlaksanakan. Makanya al-muskir kullu khati'ah. Mabuk itu adalah komandan dari segala kejahatan. Masuk ke tempat minum, dia minum mabuk. Akal hilang, apalagi orang yang nggak bisa minum. Satu siloki bisa dia tenggen, betul nggak?
Kalau yang biasa minum 1 ember pun belum tentu tengger, Ustaz. Udah biasa minum. Orang dia makan pagi minumannya juga khamar kan gitu kan. Sebelum tidur minumannya khamar. Gosok gigi aja sikat gigi minumannya khamar. Ya, maksudnya kumur-kumurnya khamar. Udah biasa. Orang nggak biasa Ustaz. Ya kan. Satu siloki, 1 gelas kecil, gelas zam-zam deh. Itu bisa teler tuh gara-gara segitu. Maka dia minum akal hilang. Maka perempuan yang pelayan jadi tangkap terjadi zina, kemudian hamil. Kemudian bingung, maka kemudian dapat perintah dari iblis digoda lagi supaya dibunuh. Kemudian dikuburkan di bawah tempat somahnya ataupun tempat sholatnya. Nah, kita tidak menceritakan tentang Barsiso ini. Dia pengen baik. Karena rencana dia setelah minum atau setelah dia mabuk, maka kemudian akan tobat supaya bisa menaikkan volume dan potensi amal ibadahnya. Tapi itu namanya istijal yang salah. Jadi boleh tobat, tapi mesti pakai ilmu. Betul. Boleh tobat, tapi tetap at-ta'anni minallah wal ujulatu minasyaitan. Ini yang dibahas sama Imam Ghazali. Mata yakunul isti'jalu khaslatan maghwiyah mauqi'atan lil 'abid fil ma'asi. Kapan ujlahnya itu padahal untuk kebaikan, untuk hengkang dari kemaksiatan, tapi ternyata salah cara dan mekanisme yang dia lakukan. Ini. Yang pertama, ayyak sudal abidu. Seorang abid ingin manzilatan min manazil, supaya melewati atau memasuki sebuah manzilah, pindah dari manzilah yang biasa, kebiasaan yang biasa. Wa yajtahida, dia bersungguh-sungguh melakukannya supaya bisa hengkang dari kebiasaan yang jahat yang dilakukan tersebut. Fi tahsiliha, untuk bisa mencapai targetnya. Farubbama isti'jalu fi ghairi waqtiha. Terkadang waktunya enggak tepat, ya. Terkadang waktunya enggak tepat. Fayaqtar, maka dia tertipu. Wa yatrukul ijtihada, akhirnya dia membosankan, akhirnya dia bosan, capek maka kemudian fayurimu, maka gagallah rencana dia untuk pindah atau untuk memasuki sebuah manazil yang baik tadi. Au yaghlu fil ijtihadi, atau dia bersangatan, ya kan, gulu pada ijtihad, keterlaluan dalam ijtihad, hatta ya'jiza, sampai ia lemah, tenaga habis, fayangqati anha, maka kemudian terputuslah, akhirnya dia berhenti. Jadi artinya apa, Kiai? Boleh kita untuk hengkang dari sebuah kebiasaan yang tidak baik, tapi tetap santai. Mesti ada ilmunya, tunggu, dan minta arahannya kepada orang-orang yang ahlu dzikir, ya kan? Karena fasalu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Jangan terburu-buru, maksudnya tetap mesti ada unsur ketenangan di sana. Karena kalau tidak tenang akan terjadi seperti kisah Barsiso yang salah dalam mengambil jalan, meskipun tujuannya adalah baik, tapi karena tidak tepat waktunya dan tidak tepat orang yang menjadi musyrik dan mursyidnya, maka akhirnya kejahatan yang lebih besar terjadi daripada yang biasa. Padahal tujuannya baik. Maka itu isti'jalnya menjadi khaslatan maghwiyah mauqi'ah lil 'abid. Itu, ya kan? Jadi kalau mau apapun, kalau kita bukan ahli dalam hal itu, maka mesti cari orang yang ahli supaya tidak yaghtar wa yatruk al-ijtihad au yaghlu wa ya'jiz. Supaya terjadi 2 perkara, ya kan? Yang pertama adalah mekanismenya salah, kemudian yang kedua, terlalu gulu Anda dalam berijtihad untuk hengkang dari sebuah kebiasaan jahat, pada akhirnya membosankan karena susah ditemukan targetnya. Maka kemudian berhenti ijtihad, kembali kepada kejahatan yang lebih jahat atau kejahatan yang lebih totalitas. Jadi intinya, ada kalanya meskipun pindah dari kejahatan itu salah kalau kita salah dalam mekanismenya. Yang pertama. Yang kedua, kapan? Ayyakuna lil 'abid hajatan. Ayyakuna lil 'abid hajatun. Ada hajat bagi seorang abid. Fayada Allah Ta'ala, maka kemudian dia meminta kepada Allah, berdoa, wa yasta'jilu al-ijabata, buru-buru ingin Allah Ta'ala kabulkan doanya, fayuharimul hajah, akhirnya hajatnya pergi. Artinya memaksa Allah, ya kan, supaya Allah Ta'ala kabulkan permintaan dia. Padahal semua akan turun tepat pada waktunya. Itu juga salah, bukan begitu caranya. Jadi artinya apa? Prosesnya ikutin, jangan maksa. Hidup itu punya episode, ya kan? Hidup itu punya step by step. Dan tidak akan pernah kita bisa naik kepada makom yang selanjutnya sebelum ada makom yang sebelumnya kita lewati. Ada tangga-tangganya. Makanya Rasul itu dibelah dadanya 4 kali. Sebagaimana kata Imam Ajhuri, apa itu? Wa thuqarat sadal Mustafa wa huwa fi baitu bani Sa'din bugri maddiyah. Fi ibna asyara thumma fi indal mi'raj wa indal ba'thati. Dada Nabi dibelah 4 kali. Nggak sekaligus, Ustaz. 4 tahun ketika di rumahnya di Sa'diyah bugri maddiyah nggak pakai pisau. Kemudian yang kedua usia 12 tahun. Untuk apa? Ya kan, istiqbalil murahaqah. Untuk menyambut usia dewasa. Usia 40 tahun ketika beliau bi'athah. Kemudian ketika akan diberangkatkan mi'raj. Apa artinya kenapa 4 kali? Maka minimal ada 4 filosofi yang disampaikan para ulama-ulama sufi. Yang pertama, 4 itu adalah makom hamba, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Yang kedua adalah
lapisan ruh manusia yang pada akhirnya menjadi ruhnya ruh qudsi. Ruh pertama adalah nabati, yang kedua hayawani, yang ketiga adalah insani, keempat adalah qudsi. Ataupun alam yang mesti kita lalui bisa sampai pada empat. Yang pertama nasut, yang kedua malakut, ketiga jabarut, keempat adalah yaitu alam namanya lahut, yang tidak bisa dilalui oleh siapapun kecuali baginda Muhammad. Jibril tidak masuk ke dalamnya. Maka Rasulullah itu 4 kali dibelah. Itu step by stepnya, itu tahapannya, itu proses demi prosesnya. Maka nggak bisa kita memaksa Allah untuk meninggikan kita pada sebuah posisi yang belum kita lewati jenjang demi jenjangnya. Itu bisa salah tuh istiqjalnya. Yang ketiga adalah ayyudhlimahu insanun, bahwa ada seseorang yang menzolimi, ya kan? Tajawaz al-hadda fi du'a, maka kemudian dia doakan ini yang menzolimi dia, ya Allah hancurkan dia, ya Allah bunuh dia, ya Allah zolimi dia, ya Allah matikan dia. Ya kan? Matikan dia. Fayaqa fil ma'siyah wal halak. Akhirnya doa antum pun terlalu istiqjal, antum jadi halak, jadi maksiat juga. Nggak boleh orang kita doain supaya hancur, Ustaz, ya kan? Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahruduha. Udah cukup. Nggak ada perintah kalau Anda disakitin kemudian kembalikan, nggak ada, ya kan? Kenapa? Karena famanit taqa fasabar hatta dhafirah. Orang yang takwa itu dia akan sabar hatta nazzalallahu intisara alaihi, sampai Allah yang menurunkan pertolongan kepada dia. Kecuali perkara jihad fisabilillah. Ini kalau urusan pribadi, ya kan? Kemudian keempat adalah anna aslal ibadah wa bilakuha al-wara. Sumber ataupun asas segala ibadah itu, wa bilakuha, dan pengendaliannya adalah wara. Pengendaliannya adalah wara. Wabil isti'jali yaqa'u fil haram wasyub'ah. Kalau kita terlalu terburu-buru isti'jal, maka jatuhnya adalah kepada yang haram dan syubhat. Jadi mesti warok dulu, jangan buru-buru, akhirnya menghalalkan segala cara. Pertanyaan 60, mahiyal afatul lati yuhijuha al-kibar ala sahibihi. Apakah dia bencana-bencana yang dilahirkan atau dimunculkan oleh al-kibar, bencana dari sebuah kesombongan atau takabur? Kalau gaya antum sombong kiai, gaya nih ya, namanya takabur. Kalau ngomongan antum yang sombong tinggi, namanya fakhor. Itu mesti dibedain. Ya kan? Kalau gayanya sombong, namanya takabur. Cakak pinggang, busung dada. Betul nggak? Ya kan? Merasa hebat, merasa luar biasa, merasa maco, merasa semuanya dah. Itu namanya takabur. Tapi kalau bahasanya yang sombong, itu namanya fakhor. Jadi istighbar bil qaul namanya fakhar, istighbar bil fi'il namanya takabur. Ya. Apakah kebinasaan yang dimunculkan oleh sifat takabur? Yang pertama kata Imam Ghazali, hirmanul haq, tertutupnya kebenaran. Wa amil qalbu, dan butalah hati. An fahmi ayatillah ta'ala, dari pemahaman tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifati ahkami, dan ma'rifat terhadap hukum-hukumnya. Kenapa kira-kira demikian? Karena al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran. Bagaimana sampai di kepada ayat Allah kalau kebenaran dia tolak? Wa ghamtun nas, merasa enteng kepada manusia. Bagaimana mungkin sampai dia kepada ilmu yang disampaikan manusia, anggap ulama. Kalau dia sendiri belum bicara ulamanya, dia sudah menolak lebih dahulu. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Ayo kita ngaji, Ustaz Ikhwan. Oh, masa saya ngaji lagi? Saya kan udah punya banyak murid. Udah guru nggak usah ngaji lah. Udah, batarul haq itu namanya. Ya kan? Ikhwan begini, ada dalam sebuah hadis yang disampaikan lagi. Oh, itu udah saya baca di Google. Itu namanya gomtun, itu udah. Bagaimana akan mungkin sampai ayat Allah kepada beliau, ya kan? Kalau dia sudah batarul haq, kebenaran sudah ditolak dan sudah anggap enteng kepada manusia. Ini susah Ustaz menghadapi orang seperti ini. Diajak ngaji, dia kan ikut, tapi dia kompanya di belakang saat kita ngasih pengajian. Dia ribut, ya kan? Atau dia datang hanya untuk mengkorek-korek kesalahan kita. Tajassus untuk mata-mata yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai bola api yang akan membakar kita. Itu namanya musuh dalam selimut. Itu namanya teman di hadapan, musuh di belakang. Atau namanya pagar makan tanaman. Engkau kawan karibku, lebih dari saudara. Jangankan makan minum tidur pun kita bersama. Apa artinya berteman di belakang kau menikam? Sungguh kau adalah pagar makan tanaman. Kan? Bukan, itu kan namanya al-kibar, betul kan? Jadi kenapa ayat Allah itu tidak sampai dan hukum Allah ma'rifatnya tidak sampai kepada seseorang? Karena batarul haq, menolak kebenaran. Belum mengaji aja udah niat. Apapun nanti yang disampaikan guru itu nggak bakal saya masukin ke hati saya. Bagaimana mungkin masuk, Ustaz? Hatinya udah kotor. Betul. Jadi kalau kita punya ayam, dulu kan ayam kalau di kampung saya, Ustaz, tempatnya kan di kolong rumah. Dulu. Rumah panggung. Sama nggak kira-kira? Nah,
tiap sore, ya kan? Atau anggap kambing lah, ada kandangnya lah, ya kan? Ada baraknya lah kalau itu semacam. Tiap sore habis digembalakan, palu, gitu kan? Oke, itu pakai tongkat, pakai stick lah, palu. Kambingnya kamu masuk. Jangan salahkan kambing yang tak mau masuk. Coba kau cek dulu ke dalam apa yang terjadi. Ternyata di dalam ada ular sawah, Ustaz. Yang sekali telan itu kambing bisa bonyok, bisa habis, bisa masuk tuh ke dalam perutnya. Berarti apa maksudnya? Ketika ilmu tak masuk kepada kita, jangan salahkan ilmunya yang susah dipahami. Jangan salahkan Allah yang tidak memberikan pemahaman kepada kita. Tapi cek dulu hatimu. Bersih apa tidak? Syakautu ila waki'in su'ahibdi. Fa'arsyadani bitarkil ma'asi fa'innal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Maka kalau antum sudah benar Haji Sulam, mau jadi apapun antum, ustadz kayak DKM kayak imam kayak khotib kayak, tetap ada fitnah-fitnah yang membara untuk menghengkangkan anda dari sebuah kedudukan. Ingat dua perkara. Yang pertama, tidak ada kedengkian yang paling luar biasa kecuali di kalangan para ulama, kecuali di kalangan para tokoh-tokoh, kecuali di kalangan para kiai-kiai ustadz. Kalau ada kiai yang sakit, sakitnya bikin-bikinan orang, bukan jamaah yang bikin, kiai juga ustadz. Saingan. Betul gak? Kok bisa? Kita punya syukur dulu. Iblis itu dulu Azazil, kiai. Betul. Keilmuannya luar biasa, betul gak? Lebih hebat dari malaikat. Tapi begitu ada muncul, dia menganggap itu adalah kompetitor dia, saingan dia, maka timbullah hasud dengkinya, maka timbullah takaburnya. Jadi jangan heran kalau ada yang mengikut antum, akhirnya antum jatuh dari kedudukan antum. Itu sudah kehidupan. Yang kedua, Luqmanul Hakim mengatakan imshi fi tariqillah wala tubali fa inna likulli syai'in muhibbun. Antum kalau udah di jalan Allah, udah jalan terus, nggak usah peduli kiri dan kanan. Karena apapun yang Anda lakukan, siapapun Anda, ada yang suka, ada yang cinta, ada yang benci kepada Anda. Makanya Luqmanul Hakim mengilustrasikan. Satu ketika dia jalan dengan anaknya bawa himar. Betul kan? Maka kemudian dua-duanya naik himar. Ada yang ngomong sebelah kanan, aduh kasihan himarnya. Kampung kedua, Luqmanul Hakim di atas, anaknya megang tali. Aduh kasihan anaknya. Bapaknya tega ya. Kampung ketiga anaknya di atas, kemudian bapaknya megang tali. Aduh kasihan bapaknya udah tua disuruh jalan. Kampung keempat sama-sama jalan, ya kan? Himarnya jalan, himarnya jalan, Lukmannya jalan, anak ngomong lagi, aduh ada himar nggak disyukurin, nggak dipakai. Terus kapan kita bisa benar sepenuhnya di hadapan manusia? Betul. Nggak bakal pernah. Baik. Yang kedua, sifat yang dimunculkan oleh takabur itu adalah muqut wal bughdu min Allah Subhanahu wa taala. Antum pasti dimurka sama Allah, ya. Kenapa? Semua sifat Allah itu yang ada pada Asmaul Husna silahkan antum pakai. Yang nggak boleh dipakai mutakabbir. Nggak boleh tuh. Itu khusus sifat Allah. Hah? Sama kabura maqatan indallah, dosa, kemarahan, murka kan. Ya. Kemudian yang ketiga apa lagi? Al-khizyu wan nikal fid dunya wal akhirah. Di dunia terhina, di akhirat antum disiksa. Al-khizyu itu terhina di dunia, wan nikal itu siksa dahsyat atau abadi di akhirat. Berarti al-khizyu wan nikal, di dunia Anda terhina, di akhirat Anda disiksa. Itu artinya. Kemudian keempat adalah an-nar wal adzab fil uqubah, api neraka dan azab di akhir waktu setelah kita Allah Ta'ala matikan. Itu adalah bagian dan kado Allah kepada orang-orang yang takabur. Maka empat perkara yang akan dimunculkan sifat takabur. Yang pertama adalah kebenaran akan tertutup, mata akan buta. Yang kedua adalah yaitu muqut dan bughut Allah. Kemudian selanjutnya adalah khizyun wan nikal, di dunia Anda terhina, di akhirat Anda disiksa. Keempat, an-nar wal adzab fil uqubah, kemudian neraka dan siksa Allah di akhirat akan ditimpakan kepada dia. Ma huwa tulul amal wa ma aksuhu wa kam aksamuhu wa ma huwa usluhu wa uslu uslihi. Apakah hadiatul amal? Tul amal itu apa Ustaz? Panjang angan-angan melupakan realita. Kata Nabi, min alamati syaqawah arba'atun, jumudul ain, qaswatul qalb, al-hirs wa tulul amal. Betul? Ya kan? Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Ali bin Hatim, sittatu asya' tuhbitul a'mala. 4 perkara yang bisa menghilangkan pahala seluruh amal ibadah Anda. 6 perkara, sittah. Pertama, istighal bi'uyubil khalaq.
antum sibuk mengkorek aib orang. Kedua adalah hubbud dunia. Ketiga qillatul haya, ya kan? Keempat yaitu al-husud, kedengkian. Kemudian kelima adalah tulul amal. Keenam adalah zalimun la yantahi. Amal kita nggak punya pahala lagi dah. Sittatu asya tuhbitul amal. Dalam kitab atau dalam riwayat Adi bin Hatim. Nah, apa itu definisi atau deskripsi daripada tulul amal? Iradatul hayati lil waqtil mutarakhi bil hukum. Keinginan untuk hidup lebih lama. Bil hukum, ya kan? Dengan kenyataan yang jelas. Wa aksuhu, lawan daripada tulul amal adalah qasrul amal. Pendek, angan-angan. Itu bagus, bagus. Apa itu tarkul hukum fihi? Apa maksud tarkul hukum? Balikin lagi ke atas, Kiai. Tarkul hukum apa maksudnya? Tarku iradatil hayati lil waqtil mutarakhi. Tarkul hukum. Kan bahasanya kan singkat kan? Itu namanya ijaz kalau dalam balaghah. Kalau nanti antum terjemahkan secara alfiah, meninggalkan hukum, oh bahaya. Berarti meninggalkan hukum artinya hukum Allah ditinggalin dong. Bukan, balik lagi ke atas. Kalau di atas adalah yaitu iradatul hayat lil waqt al mutarakhi bil hukum, maka di sini tarkul hukmi fi maksudnya tarku iradatil hayati lil waqtil mutarakhi, itu maksudnya. Meninggalkan keinginan hidup berlama-lama. Keinginan hidup berlama-lama. Kalau hidupnya bil hukum tadi, gitu, bil hukum artinya banyak, bisa karena takut mati, karena takut ajal gitu loh maksudnya. Atau karena cinta dengan kenyataan yang sedang dia miliki kan gitu kan. Jadi kalau qasrul amal itu sebalik daripada tulul amal, meninggalkan keinginan untuk hidup lebih lama kalau hidupnya nggak kasih manfaat, maksudnya bil masyi' wa taqyiduhu, dan kemudian dia mengkuatkannya, mengkaitkannya bil masyi'ah, dengan kehendak Allah, wal ilm, dan ilmu, bi syartis salahi fil iradah, tapi syaratnya adalah dia mesti bisa melahirkan atau melaksanakan kemaslahatan. Jadi itu namanya qasrul amal. Bahasanya begini, Kiai. Saya daripada hidup lama, banyak dosa, mendinglah nggak usah hidup lama, tapi dosanya nggak banyak. Kayak gitu loh maksudnya. Ya kan? As-sa'adatu kullis sa'adah tulul fi ta'atillah. Puncak kebahagiaan itu adalah panjang umur taat kepada Allah. Asy-syaqawatu kullis syaqawah tulul fi ma'siyatillah. Puncak kecelakaan adalah yaitu panjang umur maksiat kepada Allah. Itu kan mafhum mukhafahnya, pemahaman sebaliknya. Itu ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits ataupun Syurukul Ahadits Samadiyah. Jadi ketika dia maksudnya tidak, atau dia takutlah untuk melakukan dosa, maka dia muncul dalam kalbu Tuhanku. Jika di dunia aku lebih lama hanya menambah timbunan kejahatan kemaksiatanku, maka please cabutlah nyawaku secepatnya. Jangan sampai kelak aku dipermalukan di hadapan kamu. Itu namanya qasrul amal. Tapi kalau orang yang tulul amal, nggak peduli. Saya suka dengan kenyataan ini, bil hukmi ini. Saya suka dengan kekayaan ini. Suka dengan semua hidup saya lah. Maka panjangkanlah umurku. Tanpa berpikir apakah dia panjang usia akan melahirkan kemaslahatan ataupun tidak. Jelas, Kay? Waqsamuhu ithnani. Pembagian daripada tulul amal itu ada dua. Satu, amalul ammah. Jangka panjang secara umum lah maksudnya. Mana? Anturidal hayata li jam'id dunya wa tamattu' biha wa ada maksiyatun mahdhah. Dalam hati dia ingin hidup hanya untuk mengumpulkan dunia dan bersenang-senang di atas dunia. Ini maksiatnya total, Ustaz, mutlak maksiat ini. Kenapa kau pengen hidup lebih lama? Oh, kau nggak suka ke diskotik, cewek-cewek mantap. Wah, pokoknya nggak perlu kita nikah, bisa kawin lah. Udah, itu namanya al-amal al-ammah namanya. Ada amalul khassah. Apa itu? Iradatul hayat litmami amal khair. Dia pengen hidup, Kiai, tapi untuk menyempurnakan kebaikan dia. Ya Allah, jangan matikan aku dulu sebelum masjid ini bisa tegak dan bisa dipakai. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum saya punya pondok pesantren. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku melihat anakku menjadi orang yang berhasil dalam ilmu. Itu bagus, kan? Ya kan? Mimma la yastakinu shalah fi'i, ya kan? Mimma la yastayqinu shalah fi'i,
Padahal sebenarnya tipis harapan dia untuk mendapatkan itu. Tapi tetap dia berharap. Wa yusammi an-niyatal mahmudah. Sambil dia berniat dalam hatinya dengan niat yang terpuji. Itu namanya adalah al-amalul khassah. Wa yajuzu fi al-hukm bil ibtida'. Yang ini boleh. Tapi yajibut tafwid, dia mesti menyerahkan urusan kepada Allah. Wal istisna fil ijmam. Dan tetap berharap banyak hanya kepada Allah. Di anna fihi khataran. Karena kalau orang punya sifat amalul khassah ini, bisa terjadi dua perkara. Yang pertama, khatarul wusul. Bisa jadi sampai keinginan dia. Wa khatarul fasad. Bisa saja tidak sampai keinginan dia. Maka artinya, berserah diri kepada Allah. Jangan pernah kecewa. Apapun yang terjadi, ketika mimpi kita yang baik itu belum bisa Allah Ta'ala jadikan sebagai realita. Saya pengen jadi imam di masjid. Ternyata kemudian ada yang fitnah teman juga, contoh. Jangan kecewa, Ustaz. Niat baik antum sudah sampai. Yusammi an-niyatal mahmudah. Tapi setiap keinginan itu akan terjadi dua perkara. Ya, kan? Pertama, khatarul wusul. Bisa sesuai dengan keinginan Anda. Atau khatarul fasad. Atau bisa Anda tidak sesuai dengan keinginan Anda. Itu udah jodoh kehidupan, Ustaz. Ya, makanya kan dalam segala sesuatu, jangan pernah berharap kepada manusia. Karena kita akan menuai kekecewaan. Wa husnuhu. Supaya nggak kita tulul amal, bentengnya apa? Zikrul maut. Jangan lupa, kematian bisa saja datang kapanpun. Malam-malam, Kiai, jam 2, mobil udah sepi di jalanan, toko-toko udah pada tutup, kecuali toko Madura. Mereka nggak tutup-tutup kan? Masa kata teman saya, itu tutupnya -1 sebelum kiamat. Kata teman saya, lo kenapa tutup? Persiapan. Urusan mereka lah ya. Urusan mereka lah itu. Tapi hebat mereka cintanya kepada Kiai. Jadi setiap mereka itu punya warung di Jabodetabek lah contoh. Itu punya amplop tuh keke mereka semua yang ada di sana. Itu hebatnya mereka. Luar biasanya. Nah, suatu ketika Nabi, malam hari tiba-tiba ada yang ketok pintu jam 2. Kira-kira menurut antum ini tamu yang sopan apa tidak sopan? Tidak sopan. Bukain pintu apa tidak? Lagi musim tukang garong. Dibukain pintu apa tidak? Begitu antum buka, dimarah-marahin sama antum tamu ini kan. Nggak tahu diri antum datang jam segini. Kata dia, saya bukan tamu biasa. Saya kematian yang akan membawa Anda saat ini juga. Terus antum minta izin. Sebentar saya izin dulu sama anak-anak saya masih tidur. Saya mau sholat dulu rakaat. Saya belum sholat isya. Artinya apa? Ilustrasi ini kecil, Ustaz. Tapi maksud saya, kematian itu akan datang tanpa antum undang dan antum tidak bisa menolak kedatangannya. Dia akan tepat pada waktunya, ya kan? La yastakhir wa la yastaqdim. Dan tidak akan segera, tapi akan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ketika Nabi membuat sebuah garis ujung ke ujung. Ini kehidupan, ini amal. Amal, cita-cita, angan-angan. Lalu Nabi buat garis di tengah. Ini kematian. Anda boleh bercita-cita panjang dan tinggi. Tapi jangan lupa, ketika kematian datang membelah Anda dengan cita-cita Anda, maka rencanamu akan patah arang. Ya kan? Dan 3 yang akan mengantarkan Anda. Yang pertama berkata, ana ma'aka fil huzni wassam. Saya akan tetap denganmu dalam bahagia dan sedih. Yang satu ngomong, wa idza wasalta ilal maqbarah farja'tu. Kalau Anda sudah sampai kubur, saya pulang. Yang ketiga, wa idza mutta, ya kan, faturitu. Kalau Anda mati, Anda nggak bisa ngantar. Ya kan? Tapi saya akan tetap di sini. Yang mengatakan saya akan dengan Anda dalam sedih dan duka. Amal yang Anda lakukan selama ini. Yang mengatakan kepada Anda, saya nggak bisa ikut mengantar Anda. Harta yang antum tinggalkan, rumah megah yang Anda bangun. Yang mengantarkan sampai kubur, istri antum, anak antum, handai tolan sahabat. Yang setia apa? Bapak, mumpung umur masih ada, banyakin. Ya kan? Karena nggak pernah ada kesempatan kedua. Jelas, Ki?
Jadi apa yang membuat kita bisa mengamputasi, ya kan, atau memotong, menghabiskan, menghantam, menghajar, membunuh daripada tulul amal ini? Ingatlah mati. Betul. Wa husnu husnihi, dan apakah benteng daripada supaya kita bisa ingat mati, kan gitu kan? Apa bentengnya? Dzikru fuja'atal maut wa akhdhuhu. Mati nggak punya jadwal. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Sehat Kiai, baru minum kopi, mati. Sehat, baru makan semangka, mati. Jangan salahkan semangkanya. Masuk kamar mandi, mati. Baru makan sate, paginya mati. Betul. Baru berantem sama istri, mati. Cuma kesannya nggak enak. Makanya biar nggak berantem, anggaplah ini hari terakhir Anda bermasalah dengan istri. Baru ditelepon minta duit, ya kan? Ketawa Ustaz Ikhwan. Kok dalam hal ini ada dong nggak kena, kata kita. Nanti, gitu kan. Wallahu alam lah udah. Fatul Mu'in. Kan kita, kalau kita di hati kita, ya Allah, jangan matikan kita sebelum kita yang demikian lah, kita pakai sebutan. Itu kalau ketika orang tua kita udah tua, kan dulu kita sering dengar orang sebagai ya, orang tua udah berak di situ, udah kencing di situ, maka dipanggillah kiai, disuruh baca surat Al-Roh dulu. Seperti itu gimana tadi? Itu kan minta yang terbaik, bukan minta dia mati, Ustaz. Minta yang terbaik. Tapi kadang-kadang kan orang yang tuan rumahnya kan adanya anak durhaka itu, Ustaz. Makanya kan Nabi kan ada dalam qaulnya, dalam kitab apa namanya, Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Kalau Yasin dibacakan 41 kali, maka segala hajat Allah kabul. Sesuai dengan hajat. Hajatnya apa dulu nih, ya kan? Nah, jadi sesuai dengan dia. Mahalagian durhaka lah. Makanya kan Nabi wanti-wanti kepada kita, kalaupun panjang umur, jangan umurnya menghinakan, akhirnya jadi fitnah kepada anak saudara. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, lindungilah kami dari umur yang menghinakan kami. Daripada jadi beban, mending pulang maksudnya. Gitu. Itu diajarkan sama Nabi kepada kita. Jadi boleh umur panjang, tapi jangan ngerepotin. Maksudnya gitu. Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Arzal. Zal. Pakai zal. Zal. Bismillahirrahmanirrahim.